Rangers. Kembali lagi bersama aku Dimas Suara. Aku Nur Sifat, selaku Duta PJ 2022 di konten Good Times. Oke, kembali lagi bersama kita di konten Good Times episode keempat nih. Wah, udah nggak terasa banget, udah keempat lagi Kak. Tuh, Konten kemarin kan keempat. udah ngelewatin episode 1, 2, dan 3, dan sekarang keempat. Aku mau nanya nih Kak Nur, sekarang itu pembahasannya apa sih untuk di konten Good Times sekarang? Untuk pembahasan kali ini, kita mau bincang-bincang nih Kak, bersama dengan mahasiswa berprestasi di dunia pageant Kak. Wah, pageant berarti kita juga selaku duta pageant juga ya? Oh, tapi ini pageantnya udah taraf nasional gak sih? Kan udah Oh my god, keren banget ya. Masih di sini-sini aja Gak Kak. apa-apa, Iya. tapi kan kita membawa harum nama PNJ. Mengabdi ke PNJ. Betul. Oke nih, mungkin kita nggak perlu banyak ngobrol lagi kali ya. Kita Kita langsung aja sambut ya. narasumber yang kece-kece banget gak sih? Iya benar. Oke, halo Kak Evan dan Kak Nela. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Nela, alhamdulillah. Tadi nyampe ke PNJ jam berapa? Kalau tuh jam 7 sih ya. Oh, jam 7. Aku jam 8 sih tadi. Naik Naik apa kalian? Aku naik motor pribadi. Masih sama. Oh, berarti Kak Nela berkuliah di mana nih? Oh, Nggak kerasa ya? iya. Kita sambut, tapi anak PNJ juga. Anak PNJ udah syaratnya wah ada terkenal. Tapi Kak Evan sama Kak Nela kenal aku sama Kak Siva nggak? Kenal Ya ya? kenal dong. Kan kita bareng terus ya. Oke, tapi kita sekarang pura-pura nggak kenal aja kali ya. Oke siap. Oke, bener nggak sih? Bener. Oke, mungkin sekarang mau perkenalan diri dulu aja kali. Mungkin yang pemirsa yang di rumah yang lagi nonton belum tahu Kak Nela sama Kak Evan selaku Duta Pariwisata Jawa Barat 2022 dan Kak Nela selaku Duta Literasi Pendidikan Indonesia. Boleh nih Kak Evan dulu perkenalan diri. Ya, halo semuanya. Halo Avengers. Nah, perkenalkan aku Regen Avantolis dari jurusan Administrasi Niaga. Nah, di sini aku sekarang sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat sekaligus mendapatkan nominasi sebagai Duta Pariwisata Favorit Jawa Barat dan dapat nominasi sebagai Duta Pariwisata Ekonomi Kreatif 2023. Bener banget. Kita kapan? Insya Allah kita tahun depan ya Kak Evan ya. Dapat kapan kita ya? Boleh nanti kita ikutan Duta Pariwisata Jawa Barat 2023 ya. Iya. Harusnya sekolahnya nggak lupa dong. Oh, ini udah lupa. Ya lupa aku. Udah lulus tadi kita. Aku udah lulus Nggak sih. apa-apa. Tapi masih boleh kan? Boleh dong, nggak ada batasan umur. Oh, Ada ada. batasan umur. Oke, aku tadi Kak Evan dapat 3 kategori pemenang, benar ya? Kak Evan Sekaligus, Grand Kak. sekaligus. Ekonomi Kreatif dan Favorit. Keren banget. Kalau Kak Nela gimana? Kak Karena yang Nela? aku dulu ya. Boleh. Iya, boleh. Halo Avengers, aku Nela Marslina, tepatnya program studi penerbitan jurnalistik yang sekarang sama Kak Dimas. Sekolah. Kita masuk sekolah. Oh, sekolah tiapnya. Itu mana? Udah tahu ya. Kita perlu kenal kali ya. Saat ini aku lagi ngejabat sebagai Duta PNJ juga, PS2 dan Duta Literasi Pendidikan Indonesia. Nah, aku juga mendapatkan runner-up 3 sebagai akun model jam dan best famous pada Putri Model Han. Selain itu juga aku pernah mendapatkan best presenter pada Politeknik Kreatif Festival 2022. Keren banget. Sama-sama keren guys, Keren Kak. gak sih? Disatukan dalam satu ini konten. Kita nggak salah manggil Iya. narasumber yang keren-keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tangan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Nur Sifani? Aku mau nanya dong kan nih ke Kak Evan dulu. Kan Kak Evan mahasiswa tingkat akhir ya Kak. Betul. Nah, selain itu kesibukannya apa lagi sih Kak? Perasaan di mana-mana di SW-nya nggak sih Kak? Iya, Ada di pantai ya. di gunung. Oh, di gunung tiba-tiba di mana sih Kak kesibukannya apa aja Kak? Waduh, kalau misalnya tanya untuk kesibukan sih sebenarnya banyak banget sih orang yang bilang kayak Evan lu sibuk So banget. sibuk kan? Iya. Ya kalau misalnya itu ditanya itu sih aku ada terbagi menjadi 2 kriteria ya. Di Iya. mana ada dunia kampus sama dunia luar kampus. Kalau dunia kampus itu yang pastinya aku sebagai mahasiswa tingkat akhir yang harus nyelesain tugas akhirnya, harus bimbingnya, terus harus mempersiapkan wisuda aku sendiri gitu loh. Terus yang kedua itu aku sebagai duta PNJ atau duta kampus, dan mas sekarang lagi open registration nih untuk pembukaan untuk batch 3 gitu. Jadi harus menjadi panitia untuk sampai ke grand final nanti. Terus yang ketiga itu aku juga sibuk di berkecimpung di dunia BEM ya, PNJ khususnya di Kominfo Humas gitu. Jadi apalagi sekarang lagi jalur masuk mandiri dan aku PJ-nya itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya di dunia luar kampus, aku sendiri pastinya sebagai duta pariwisata Jawa Barat ini harus eksplor
lebih lagi harus konten untuk ke wisata-wisata yang ada di daerah Jawa Barat gitu. Dan terlebih lagi ini mohon doanya juga karena aku ada kesibukan untuk lanjut ke nasional yaitu Duta Pariwisata Indonesia gitu. Amin. Capek banget nih Kak Evan. Mana-mana ada Kak Evan. Sampai nggak kehitung tadi kegiatannya itu banyak banget loh. Tapi akademik aman Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ada lagi sih apa nih? Apa tuh Kak? Ada endorsement lagi yang harus aku kerjain lagi jadi konten, terus ada jadi talent di salah satu BA gitu. Terus yang terakhir itu aku kan juga freelance juga di wedding organizer, jadi itu setiap weekend sih. Jadi kalau misalnya harus ada tugas yang harus klien tugasin gitu, jadi ya udah aku harus freelance gitu. Multi talentan Kak? Multi talentan ya. Ada lagi nggak nih Kak kesibukan lain? Apa masih mau di-spill atau gimana nih? Udah banyak kan kita banyak banget ya. Banyak kan kita overdosis. Untungnya gak capek sih aku. Iya. Semoga aman. Betul. Tapi kalau Anaela gimana nih kesibukan? Kalau aku gak sesibuk kayak Evan ya. Apa tuh Kak? Paling aku sibuknya sebagai ini ya, duta literasi pendidikan yang masih ngejabat dan buat video tugas gitu. Terus juga aku lagi ngejabat. Kalau dia kan BEM, kalau aku di MJ-nya. Kalau aku naik sih humas. Iya betul. Nah, kalau misalkan sekarang ini sih aku juga lagi ngelola bisnis sih. Ngelola bisnis apa tuh Kak? Bisnis thrifting. Wow, Shopee ya. Pino Store ya. Jangan lupa ya. Promosi sedikit ya gitu. So, paling yang tadi bilang karena lagi pengen buka open recruitment-nya, ya itu lagi nyiapin sih. Jadi tunggu aja nih buat pengen daftar nggak sih? Harus daftar. Jangan lupa daftar ya. Iya. Oke. Anaela sama Kak Evan nih, ada nggak sih kenapa kalian bisa tertarik di dunia pageant gitu? Apalagi Kak Evan Duta Pariwisata Jawa Barat dan Anaela juga Duta Literasi Pendidikan Indonesia. Ada nggak sih kenapa kalian bisa tertarik dan jatuh cinta sama dunia pageant? Boleh dari siapa dulu? Boleh Naila. Kalau misalkan ini agak lucu sebenarnya sih. Kalau dari akarnya kenapa aku bisa ikut pageant ini adalah karena patah hati. Patah hati menimbulkan manfaat ya. Gitu ya. Karena dari patah hati yang cukup menyakitkan, terus akhirnya ada open recruitment Duta PNJ S2 tuh. Aku merasa, kayaknya perlu bikin mantannya selalu. Sekarang masih nyesel mantannya ya, kayaknya ya. Iya. Nah, habis itu aku ikut nih Duta PNJ dan ternyata setelah aku ikut Duta PNJ ini malah ngebuka peluang aku untuk kedepannya. Dan aku mau termotivasi juga sama Kak Ani juga Duta PNJ nih, anak PGW ya. Iya, tuh aku termotivasi sama dia untuk ikut-ikut lomba model hijau. Dari situ sih dari pesakit hati terus ke Duta PNJ yang benar-benar ngebuka kesempatan aku luas banget untuk dunia pageant ini. Duta PNJ tuh berprestasi semua Kak. Betul, alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah benar. Kalau Kak Evan gimana Kak nih? Evan? Waduh, kalau aku sih lebih masuk akal sih malah. Kalau aku sendiri punya mantan. Alhamdulillah punya. Alhamdulillah punya pacar. Belum sama belum. Kayaknya banyak yang nyambet ya. Ya kalau misalnya aku sendiri ya untuk mengikuti Duta Pageant ini, Duta Pariwisata Jawa Barat gitu. Jadi aku ya karena emang dunia aku lebih suka ke fashion dan modeling gitu. Jadi kayak aku tuh waktu daftar sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat ya aku dengan latar belakang aku di Duta PNJ, Duta Kampus gitu. Aku menanyakan itu dan aku tuh mulai memberanikan diri untuk terjun lebih ke tingkat provinsi gitu. Dan terlebih lagi juga aku tuh pengen kayak dalam diri aku tuh pengen bermanfaat bagi orang-orang sekitar, kayak misalnya di Duta Kampus aku kan sebagai informasi bagi teman-teman mahasiswa, terus di Duta Pariwisata aku pastinya bekerja sama dengan UMKM, terus membawa nama baik Kota Depok, kotaku sendiri gitu ke tingkat provinsi. Nah itulah yang membuat aku pengen lebih menggali potensi diri aku, personal branding aku untuk bisa menjadi duta atau mengikuti ajang seperti ini gitu. Betul. Mulia banget ya. Mulia ya. Tujuan Kak Evan itu. Oke. Kayak aku mau nanya dong Kak Evan sama Kak Naila. Kan Kak Evan itu sebagai duta pariwisata dan Kak Naila itu duta literasi ya Kak. Nah untuk bergabung ke tingkat itu kalian tuh hanya menjadi batu loncatan atau itu sebuah keuntungan kalian untuk karir-karir berikutnya gitu. Boleh nih Kak Naila dulu. Oke, kalau misalkan dari ini ya pastinya tuh batu loncatan aku untuk karir ke depannya ya, karena aku ngerasa
mungkin orang mikir apa sih cuma selempang doang, harganya harga sih selempang doang parah banget sih ngomong kayak gitu kan ya pastinya kan. Nah tapi kalau misalkan kita menelaah lebih jauh, dengan adanya Selpak ini kita bukan cuma sekedar nama ya, tapi kontribusi kita. Jadi gini loh, kalau misalkan di usia kita yang muda ini sudah 20 tahun ya, kita usia produktif ya, yang kita punya itu adalah waktu dan tenaga. Kalau mungkin kritis ya. Nah jadi kalau misalnya kita punya kedua itu, kenapa kita nggak manfaatin untuk personal branding kita? Karena aku ngerasain kalau misalkan join page ini bisa ningkatin satu poin kita. Apa tuh Kak? Misalnya kepercayaan diri, public speaking yang benar-benar penting banget ya dalam dunia kerja. Itu sih aku rasain. Kalau Kak Ivan gimana? Benar sih, menurut aku juga dikatakan sama Naila juga, di mana ya aku pastinya sebagai waktu loncatan juga, apalagi karena aku sebelumnya itu latar belakangnya cuma sebagai duta PNJ aja nih, duta kampus, dibanding sama finalis waktu aku menjadi duta pariwisata itu pada keren-keren banget sumpah. Nah jadi itu aku merasa waktu itu kayak merasa di bawah banget gitu, cuma sebagai duta kampus, tapi ya aku tetap percaya diri untuk bisa terjun ke duta pariwisata Jawa Barat dan akhirnya menjadi grand winner gitu. Nah untuk itu ya kita juga bukan sebagai nama aja ya, kita sebagai bukan sebagai selempang aja gitu mendapatkan piala, tapi ya kita harus menebarkan manfaat bagi orang-orang sekitar gitu. Jangan cuman kayak ya udah kita bangga dengan diri kita udah dapat kemenangan, tapi kita nggak menggunakan hal itu dengan manfaat dengan sebaik-baiknya gitu. Apalagi kita sebagai duta diikut agensi seperti ini tuh satu periode ya, satu periode itu kan sama dengan 1 tahun ya ke depannya. Jadi ya pergunain waktu kalian gitu sebaik-baiknya mungkin. Tujuan mereka tuh mulia-mulia semua, kebermanfaatan kan, jangan hanya selempang katanya. Karena tujuan mereka mulia sampai mereka dapat grand winner gak sih? Emang pantas gak sih Kak, kerja keras. Betul. Terus di usia kuliah kayak gini kan godaannya tugas mulu Kak, tapi mereka aktif banget di luar. Keren banget, tapi insya Allah ya nanti kita bisa meneruskan kayak karirnya kayak Kak Evan sama Kak Naila ya. Doain ya semua teman-teman. Iya. Oke, kan Kak Naila sama Kak Evan menjabat duta literasi sama duta pariwisata udah berapa bulan atau udah berapa tahun sih Kak? Mungkin Kak Evan. Kalau aku ya pemilihan kemarin itu 19 Maret, berarti kalau 19 Maret ini sekarang baru 3 bulan. 3 bulan. Kalau Kak Naila? Kalau aku dari Mei awal sih, berarti baru sebulanan ya. Sebulan masih unyu-unyu ya. Aku udah ini ke panti asuhan gitu sebagai bentuk kontribusi aku ya sebagai duta literasi. Apalagi aku kalau misalkan ngelihat aku kecil kan suka baca buku ya. Iya, anak kecil sekarang tuh kayak melato-lato, handphone ya. Kita aku merasa bahwa ada perlunya aku kontribusi ke anak-anak dan ke panti asuhan gitu. Aku kenalin apa sih literasi itu, dan ternyata ada sih ketertarikan mereka sama literasi itu, tapi harus perlu dibangun dan perlunya peran orang tua. Betul. Tadi kan Naila udah ngasih tahu tentang apa yang udah dilakuin selaku duta literasi. Kalau Kak Evan gimana? Ada nggak sih yang udah dilakuin selama 3 bulan menjabat? 3 bulan lama ya? 3 bulan lama loh. Cukup lama dong pastinya. Ya dimana kalau aku kan emang 3 bulan ini setelah aku terpilih jadi Grand Winner Duta Pariwisata Jawa Barat, aku harus mempersiapkan ke nasional atau ke Duta Pariwisata Indonesia. Ya dimana aku banyak mempersiapkannya dari mulai segi advokasi aku atau aksi nyata aku yang sudah aku lakuin itu bekerja sama dengan UMKM atau komunitas UMKM. Jadi itu di situ aku membantu UMKM tersebut untuk mempromosikannya atau membantu dari segi kontennya gitu. Terus selanjutnya aku juga mengedukasi aku pernah edukasi di salah satu sekolah alam itu di Matoa. Jadi aku mengedukasi ke anak-anak tersebut mengenai pariwisata yang ada di Depok. Karena aku mewakili kota Depok kan. Jadi sebenarnya tuh Depok banyak sih kota wisatanya. Jadi kayak kita tuh harus bangga dari kota kita sendiri gitu loh. Jadi perkenalan bahasanya banget. Kita juga dari Bogor kan, harusnya ada perkenalan. Kita dari Bogor ya. Kita mau Depok soalnya dia ada apa-apa ya. Ya setelah itu sih aku ya pasti harus konten-konten terus ya pastinya mengenai konten wisata. Makanya aku dari kemarin tuh ada beberapa konten yang harus kunjungan untuk buat konten, untuk promosiin. Terus ada juga sponsor ke beberapa hotel ataupun beberapa wisata-wisata gitu.
Banyak juga ya, banyak sponsornya. Sponsor kita sponsor ya. Boleh nih sponsor nih, boleh Duta PNJ ya gitu. Iya benar. Oke, lanjut deh ya. Kita kan kakak kan jadi duta juga nih, duaan ya duta PNJ ya. Terus itu bagi waktunya, bagi tugasnya gimana sih Kak? Dikarain dulu deh. Sebenarnya kalau misalkan waktu khusus tuh bingung ya aku karena aku campur aduk aja gitu. Iya, terus hal PNJ gitu kan. Yang penting sih ini kita tahu prioritas itu apa. Jadi misalkan ada tugas duta literasi yang deadline itu hari Selasa, lalu ada tugas duta yang deadline hari Rabu. Ya, aku pasti utamain duta literasi dulu, baru duta PNJ. Aku lihat dari deadline-nya dulu sih. Deadline-nya tuh apa sih yang paling penting dulu dan apa yang mungkin bisa diundur sedikit. Kalau tabrakan tugasnya gimana coba? Kalau misalkan tabrakannya multitasking sih. Makanya berkat PJT itu aku banyak banget multitasking. Apalagi aku kan panitia PKKP dulu ya. Itu bentrok sama aku finalis seleksi hijab DKI Jakarta. Dulu ya. Jadi pas itu bukan bentrokan sih, tapi pas hari Minggunya itu waktunya istirahat panitia, tapi aku malah ikut lomba ke DKI Jakarta. Jadi capek banget kan. Tapi aku merasa kalau misalkan kita kebanyakan kesibukan itu malah nggak kerasa waktunya ya. Misalkan malah pegel-pegel. Aduh bener-bener. Pernah gak sih Rembang seharian di rumah gitu Kak? Pegel banget. Waktunya terbuang ya kan? Tapi walaupun banyak kegiatan, tapi kalau misalnya Kanela suka sama kegiatan yang Kanela lakuin itu pasti nggak bakal kerasa capeknya nggak sih? Betul banget. Karena kalau misalnya kita udah dapet walaupun sekedar sampel, tapi wah kita udah punya gelar sedikit nih buat ningkatin value juga. Suatu pencapaian tersendiri nggak sih? Ya kalau Kak Evan nanti gimana Kak Evan? Tugas duta pariwisata dengan PNJ. Mau lulus juga kan tahun ini ya benar? Ya sih. Ini dia supaya lulus Kak Evan. Amin bukannya harus lulus garis dong. Ya kalau misalnya aku sendiri ya untuk membagi waktu aku antara kegiatan duta apalagi di Dupa gitu untuk mempersiapkan ujian nasional juga gitu. Ya aku sebenarnya tentatif sih, menurut aku masih aman-aman aja gitu. Aku sendiri kan tadi Kanela juga kalau misalnya nggak bisa diem ya kayak aktif tuh bakalan disebut lah. Sama juga kayak saya gitu. Sama sih kayak sama sih sebenarnya. Kak Dimas juga. Ya itu aku tuh emang orangnya aktif ya. Jadi kayak kalau misalnya aku bisa untuk melakukan itu, bisa ada kegiatan ini, misalnya di hari ini, ya aku pasti lakuin di hari ini. Apalagi kalau kebanyakan aku tuh sebentrok gitu, tapi aku harus ya prioritas yang mana dulu gitu. Ya emang paling penting ya udah aku harus duluin itu dulu. Apalagi kalau misalnya di Dupa itu sih biasanya tentatif juga ya. Itu dimana di weekend sih. Di weekend itu jadi kayak Sabtu Minggu biasanya konten atau kegiatan gitu, jadi aman. Sementara kalau misalnya jadi duta PNJ atau kegiatan kampus kan itu di weekday ya. Jadi weekday kan kayak misalnya aku ke humas deh atau ke kegiatan duta itu pasti di weekday ya. Aku bakal nyempetin untuk datang gitu, untuk bisa tugas gitu. Mau apa sih kayak menyempatkan diri gitu. Berarti Kak Evan jangan di rumah dong. Ya orang tua aku kayak pusing banget kayak hari ini kegiatan apa, hari ini mau kemana gitu. Aku udah tahu mereka ya. Tapi supportif pasti ya. Supportif banget dong untuknya orang tua aku, mendukung banget gitu. Banyak banget faktor-faktor pendukung yang sehingga aku menjadi jabat sekarang di Duta Pariwisata. Lalu orang tua bangga akan apa ya, prestasi gitu ya, menangis dengan prestasi. Jangan sampai kalian bandel ataupun apa gitu. Betul. Oke, kan kalian udah ikut Duta Pariwisata dan Duta Literasi Kanela nih. Ada nggak sih benefit apa yang kamu dapatkan dari Duta yang kamu dapatkan sekarang? Banyak dong banyak sih. Tapi aku malah highlight Duta PNJ boleh nggak? Boleh. Oke, kalau aku sih ngerasa kalau misalkan benefit dari Duta PNJ itu banyak banget. Apalagi tuh Kak, banyak ya. Sampai aku nggak bisa ngomongin satu ya. Boleh spill aja. Karena aku merasa Duta PNJ itu merupakan langkah awal aku untuk dunia PNJ, dan aku benar-benar berterima kasih banget deh sama juri dan juga komandan humas PNJ telah milih aku. Karena kalau misalkan aku nggak tahu Duta PNJ mungkin aku nggak bakal bisa kayak sekarang gitu. Berkat Duta PNJ juga aku bisa ngumpulin portofolio melalui MC dan juga house duta sih waktu itu. Dulu kan pernah bilang ke diri aku, kapan aku jadi narasumber duta yang Tapi terkenal ya. Kesampean nggak sih? Dan ternyata itu juga berkat Duta PNJ kayak gitu. Nah kalau misalkan literasi juga itu paling aku ngerasain kepercayaan diri aku meningkat dan public speaking aku. Karena mulai konten-konten yang aku buat itu aku ngerasa
meningkatkan skill editing juga ya, karena sebagai seorang nurse juga harus punya skill editing yang juga berbicara di depan kamera. Itu sih ya. Banyak ya Betul, ya. makanya jangan lupa join Duta Base 3 karena sekarang lagi masa-masanya open recruitment ya. Kita mulai share dong. Kita mulai share. Nih, jangan khawatir. Apa sih nanti kalau gue ikut jadi duta PNJ gue dapat apa? Ini buktinya. Orang ini udah keren banget. Oke, itu jangan lupa join Duta PNJ Batch 3 ya. Batch 3, ditunggu teman-teman. Lanjut tadi Kak Evan gimana? Kalau dari aku ya, yang paling utama banget nih pasti relasi. Nah, kalau dari relasi ini, kayak misalnya di Duta PNJ ya, aku ya beberapa teman-teman mahasiswa aku udah pada kenal aku ya pastinya dari teman kelas atau teman HMJ, BEM semuanya kenal aku. Nah, dari situlah aku berkecimpung untuk naik lagi. Nah, dari setiap relasi itu kan pasti menimbulkan kayak orang kenal dia kenal kita sendiri gitu, dan situ banyak yang emang kalau misalnya ada hal yang baik atau yang mau mengajak kita gitu, kayak misalnya terus kita dapat tawaran jobs gitu, itu kita bisa dapat tawaran jobs kayak misalnya ada freelance nih di sini atau ada part time nih, kita pasti bakal diajak gitu. Nah dari situ relasinya berguna banget, bermanfaat banget gitu. Terus yang ketiga juga itu menjawab jadi duta pariwisata ya pasti aku ada akses wisata juga sih, jadi ya emang mungkin gratis ya sih. Alhamdulillah sih ada gratisnya juga gitu, ada aksesnya, jadi ada sponsor juga. Terus apalagi kan aku suka di dunia fashion and modeling, jadi kayak ada yang photoshoot gitu, aku diajak gitu jadi modeling atau ada endorse gitu, jadi aku bisa melatih diri aku sendiri. Terlebih lagi emang kalau misalnya harus konten ya pastinya harus bener sih, harus ada skill editing. Jadi aku dulu tuh nggak pernah bisa masalah editing video ataupun foto gitu, tapi semenjak jadi duta PNJ ataupun sekarang jadi duta pariwisata, aku pastinya akan konten dan edit sendiri dari konten reels, terus SG, terus feed juga aku konten sendiri gitu. Terus selanjutnya juga benefit aku ya pasti skill public speaking sih. Dari awal aku menjadi duta PNJ juga aku pasti dilatih untuk jadi MC, karena kan di duta PNJ itu banyak banget ya dari kedisiplinan, terus public speaking kita, master of ceremony ya itu dilatih banget. Jadi ya makanya aku sekarang bisa menjadi duta pariwisata Jawa Barat tuh benefitnya banyak juga sih. Berawal dari duta PNJ ya Kak. Betul banget, ini nggak salah sih. Ini aku mau highlight aja ya. Tips dong nih untuk Kak Naila sama Kak Evan lolos jadi duta, terutama sekarang lagi open recruitment-nya duta PNJ Batch 3 ya. Ini siapa tahu nih untuk kalian yang lagi nonton bisa nonton dan bisa tahu tips untuk lolos jadi duta. Inspirasi dari mereka betul, gitu. Yang udah terbukti lah gitu ya. Ada buktinya nih duta PNJ loh gitu. Ada nggak sih tipsnya? Mungkin dari Evan? Dari Kak Evan gimana ya? Kalau misalnya dari aku ya, kalau kita udah melakukan sesuatu itu emang aku selalu berprinsip dan diri aku, kalau misalnya udah suka atau tertarik kegiatan suatu event atau suatu acara gitu atau pageant dan lain sebagainya, pokoknya kita harus lakuin itu sepenuh hati, jangan setengah-setengah gitu. Kita tahu kalau potensi diri kita tuh ada di dunia itu, di kegiatan itu, ya kita harus lakuin itu dengan sepenuh hati gitu. Jangan kayak kita lakuin itu ya udahlah, kita udah ikut ini buat pengalaman, karena kan itu bakal berguna juga ya untuk future kita, untuk CV kita, untuk skill kita di dalam segi apapun gitu. Nah, untuk kamu ya kalau misalnya mau ikut pageant gitu atau duta lainnya gitu, banyak banget nih di tahun depan itu pasti memang pembukaan open recruitment gitu. Nah, itu ya kita harus tahu potensi diri kita. Apakah kita menyukai hal itu? Ya kalau misalnya kita menyukai itu ya udah kita lakuin itu dengan sepenuh hati, semangat aja terus pokoknya sampai ya tertarik gitu, sampai ya itu deh. Nah, berarti sedang suka hati kan, sesuai dengan passion tadi kan ya. Passion kita, personal branding kita juga harus ditingkatkan lagi gitu. Dan jangan mudah puas gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan udah jadi duta PNJ, pengen jadi duta-duta lainnya gitu, bener gak? Betul. Intinya sih tipsnya, walaupun kalian nanti nggak lolos, jangan berkecil hati ya. Siapa tahu tahun depan ada lagi, atau di tahun sekarang kalau kalian nggak lolos duta PNJ, siapa tahu ada duta-duta lain, banyak banget kan. Betul. Kalau tips dari Kak Naila gimana? Kalau misalkan dari aku sih, niat dari hatinya dibenerin dulu ya. Karena ada orang yang daftar duta itu cuma dapat selempang doang, dan itu bukan suatu hal yang baik gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar duta, ya tetapin dari hati yang tulus biar kalian tuh keterima. Aku pernah juga gini,
kalau kamu mau ikut sesuatu, coba deh kamu benerin niat kamu tuh apa. Tujuan kamu daftar ke PNJ itu apa sih? Kamu tuh harus benerin hal itu dulu. Kalau misalkan hal itu aja nggak benar, bagaimana kamu bisa lolos? Itu yang pertama. Yang kedua adalah yakin sama diri sendiri. Karena banyak banget orang-orang tuh nggak yakin kita sama dirinya sendiri. Karena kita juga nggak yakin. Sama aku juga gitu. Kalau misalnya kita selalu nggak yakin, tuh bakal terkadang ke alam bawah sadar. Nah, jadi kalau misalkan ya percaya diri aja gitu. Aku juga pas daftar duta PNJ itu nggak punya pegangan apa-apa. Bener-bener kayak aku belum pernah daftar duta sebelumnya kayak duta SMP atau enggak. Aku bilang ini kok bisa lolos ya? Rezekinya mungkin ya, karena mungkin berbakat juga. Karena aku merasa aku percaya diri saat itu. Aku yakin bisa nih gue mah kayak ini gampang gitu. Modal yakin teman-teman. Modal yakin dulu aja. Tapi ada bansnya jangan terlalu pede juga sih. Tapi tetap bertawakal sama Tuhan. Betul lagi nih. Jangan takut gagal. Jadi kita ya udah daftar suatu event itu ya kita jangan takut gagal gitu, karena apalagi juga satu lagi nih, itu kalau misalnya kita daftar duta atau pageant kayak gini pasti harus aktif di bahasa Inggris ya dibilangnya kayak gitu. Nah tapi itu gak perlu ditakutin gitu, karena itu sebagai nilai tambah aja. Jangan cuma gara-gara itu kita jadi luntur lagi semangat kita untuk ikut gitu. Oh iya, masalah tinggi badan juga nih. Betul. Kalau masalah tinggi badan mah, aku ngerasa kalau duta PNJ itu bukan suatu hal yang model banget ya. Kalau misalkan aku kan model hijab yang emang harusnya 160. Tapi kalau misalkan duta PNJ sendiri tuh nggak apa-apa kalau misalkan 160. Karena kemarin banyak juga yang nanya, kak kok 160 sih? Sebenarnya nggak apa-apa, gitu cuma hanya formalitas aja gitu. Dan penting ngawasan PNJ ya. Ya soalnya banyak banget yang nanya ke aku sih, kayak kak aku pengen daftar duta nih kak, tapi tinggi badan aku di bawah persyaratan itu, gimana ya kak? Gak punya bakat aku. Gak punya bakat, ya aku nggak bisa bahasa Inggris. Tenang aja, daftar dulu aja, rezeki mah gak bakal kemana. Yang penting kan submit dulu kak. Iya betul. Kemarin juga kan submit dulu aja. Ya submit dulu aja, kirim udah, nanti ikutin tahapnya, lolos gak lolos ya Allahu alam ya. Karena tahap itu yang juga kalau misalkan gagal bakal mendewasakan diri kita juga. Iya betul. Tapi kalian pernah gagal kan? Pernah dong, kayak berapa kali kecewa sih. Tapi ya kita harus bangkit lagi gitu. Boleh dong kasih semangat dulu nih buat PNJ gitu ya, biar supaya semangat daftar jadi duta PNJ gitu khususnya. Mungkin Evan dulu. Evan dulu. Ya dari tadi Evan dulu ya. Boleh dari kata dulu. Kalau dari aku sih, kalian wajib banget daftar duta PNJ karena ini merupakan langkah yang besar buat kalian untuk menggapai hal baru di luar sana. Kayak gitu sih. Ya kalau misalnya dari aku ya pastinya di duta PNJ ini kalian tuh jangan lupa daftar, karena kan pendaftaran tuh katanya dikit lagi ya itu. Ya, apalagi kan nanti kalau misalnya udah kalian menjadi duta tuh benefit yang itu banyak banget, dari public speaking, kedisiplinan kalian, terus menjadi role model. Terus terlebih lagi yang paling penting itu pengetahuan akan kampus kalian gitu, kampus kalian sendiri gitu. Nah kita harus sebagai mahasiswa di kampus tersebut ya kita harus tahu jati diri atau latar belakang dari kampus kita. Nah kita harus sebagai duta itu mempromosikan itu gitu. Nah dari situlah kalian akan terus berjuang, itulah menjadi awal kalian di duta PNJ. Nah nggak tahu nih kedepannya kalian juga bakal menjadi naik ke tingkat lagi, ke tingkat provinsi ataupun ke nasional gitu, seperti aku nantinya dari Jawa Barat provinsi ke nasional gitu. Perkiraan di bulan apa Kak Evan? Untuk ke nasional aku di bulan September sih Kak. Tapi udah ada persiapan kan? Udah ada persiapan. Pasti persiapan banget dong, dari aksi nyata aku udah konsep sampai habis sih, sampai kayak aku nyari sponsor, aku harus dapat pokoknya, karena aku sendiri kan dari keluarga yang emang terbilang sederhana ya, jadi itu di dunia pageant tuh banyak banget ekonomi yang emang lisensinya tuh lumayan ya. Dari awal presiden Roman jadi luar biasa. Banget, tepuk tangan dong. Ada lagi dari kalian? Ini jangan ragu, karena masih banyak banget cara ragu. Kalau saya ragu gimana saya mau lolos? Iya betul. Gitu sih. Mungkin di segmen pertama kita udah kelar nih pertanyaannya. Banyak hal lagi. Nanti di segmen kedua kita bakalan lebih wah lagi nih. Pertanyaan yang jauh lebih menantang, disiapin aja pertanyaan yang keren-keren lah. Oke? Dan siap ke segmen kedua? Siap. Oke. Kita tunggu ya di segmen kedua. Hai, kembali lagi di segmen kedua. Oke,
Nela sama Kak Evan, kita bakalan ngasih suatu pernyataan. Tapi kalian boleh menjawab setuju atau enggak setuju dan beserta alasannya. Udah paham belum? Tapi ini berbentuk games, tapi seseruan yang tapi harus berpikir juga. Dapat iya enggak? Dapat. Lagi di belakang ya. Oke, udah siap belum? Siap. Siap. Aku kasih pernyataannya nih. Setuju atau nggak setuju? Jika suatu pekerjaan harus diutamakan di atas segala-galanya. Aku nggak setuju. Kalau I was setuju. Wow, berbeda. Karena kalau menurut aku, kalau pekerjaan yang penting banget, kita harus utamain diri sendiri gitu. Karena kalau dia bakal sakit juga yang rugi diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya emang mau utamain pekerjaan, ya asal dulu lah cemilan gitu. Jangan sampai gak makan buat kerjaan tugas doang. Nanti sakit gitu. Kalau Kak Evan gimana? Kalau aku sendiri sih, menurut aku sih setuju aja sih. Soalnya ya itu kan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab dalam diri kita ataupun pekerjaan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita tentang diri kita sendiri, ya kita harus ingat gitu. Ya kalau misalnya kita ya udah lewat dari batas, ya udah kita harus lakuin itu dengan tanggung jawab kita sendiri gitu. Kalau aku sih setuju tentang Evan gitu. Tadi aku jawab. Kalau aku lebih nggak setuju. Kenapa? Karena pekerjaan masih bisa dikesampingkan, tapi kalau kesehatan tuh nggak bisa. Oh, kita beda nih. Lanjut ke lanjut sih. Sangat asing nggak sih? Apa? Menegangkan. Oke, ada pertanyaan. Santai. Oke, baik. Setuju atau nggak setuju? Jika kita menunda pekerjaan, maka kita menunda rezeki yang diberi. Setuju banget. Aku merasa kalau kita ngebuang waktu 1 detik aja tuh kayak ngebuang 1 rupiah. Money. Kalau hidup ya? Bener banget sih, setuju juga. Karena kan itu kita kerja ya pasti dunia ini apa sih yang butuh duit? Iya, makan pakai duit, nanti juga pakai duit. Ya harus cari cuan gitu. Iya, nah, aku juga sama setuju. Semuanya setuju. Alasannya ya udah diomongin. Iya. Oke, ada. Lanjut ke Gasika, kita tuh kalau misalkan pekerjaan ya dengan posisi yang bagus ya, itu akan cepat mendatangkan suatu keuntungan seperti jodoh atau asmara nih anak-anak ABG. Setuju? Aku setuju juga sih. Karena aku pernah bilang sama Bu SD, kalau misalkan kita mau dapat jodoh yang baik, ya kita juga harus jadi baik. Misalnya kita mau dapat jodoh dokter, ya kita harus jadi dokter itu. Karena nggak semua itu indah kayak FTV gitu. Iya. Kalau menurut aku sih setujunya ya karena kita harus ya udah kalau kita udah derajat kita udah tinggi gitu, pasti orang pada berdekat ke kita gitu, antara lagi pasangan kita gitu. Kita jadi gampang untuk nyari tinggal aja kita. Iya. Itu kalau cowok kalau jadi gimana tuh ditolak gak sih? Harus jauh betul versi kita cowok Evan ya. Ada posisi itu yang di atas segalanya sih. Tapi kalau misalkan emang cowok yang bervalue dan juga cowok yang bervalue itu masuk frekuensi, makanya itu dapat jodohnya juga bagus. Tapi kalau cewek tuh kalau misalnya kita di atas tinggi itu cowok jarang jarang gitu yang jauh. Iya kan, sama cowok yang bagus loh. Sedang harmoninya ya, sifat citanya, maksimalnya. Lanjut gak sih Kak? Masih banyak, masih ada 100 Silakan. Menjadi gini, misalkan pendidikan nih ya sama pekerjaan kalian ya, itu menurut kalian tuh dua hal yang bertolak belakang atau ada hubungannya nggak sih? Dari Kak Naila dulu deh, setuju apa enggak? Aku nggak setuju sih, karena pendidikan bukan hanya formal doang ya, formal gak punya di sini, formal doang, tapi yang non formal. Kalau menurut aku dari semua pekerjaan itu semua butuh pendidikan ya, seperti attitude kayak gitu. Kalau Evan? Kalau aku setuju, di mana kalau misalnya pendidikan itu ya menentukan pekerjaan kita gitu. Semakin kita pendidikan lebih tinggi ya pasti pekerjaan akan datang kita tuh lebih tinggi lagi. Gaji kita akan menjadi naik gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang nggak sesuai dengan passion kalian, kalau itu sih nggak masalah ya, karena aku merasa nggak semua itu harus sejalan. Betul nggak sih Sanira? Aku juga setuju sih, pasti. Setuju aja ya, biar cepet ya. Oke, ada lagi yang ribet pernyataannya. Nanti kayaknya.
tunggu yang lain habis ya. Oke, mungkin kalau kalian yang mau lihat keseruan kita boleh nih di the next siapa mau jadi hostnya? Soal tahu nih kalian jadi hostnya. Yang lagi nonton jadi host Good Times. Boleh selawatan dulu aja ya, sih udah bisa jadi host Good Times. Tapi selain itu loh, harus diselawatin dulu. Iya, boleh nggak sih? Nih sebelum kita closing ada closing statement nggak sih dari Kanela sama Kak Evan untuk memotivasi lagi untuk terutama anak-anak muda yang masih takut atau masih insecure kayak gue pengen ikutan lomba khususnya kalian kembali lagi sih jangan ragu sama diri sendiri, yakin kalau misalkan diri saya tuh hebat gini. Kalau aku sih natasinya tuh dengan cara aku ngeliat orang kayak aku ngeliat ke Hani terus dengan aja si Habib, aku mau jadi mereka role model gitu. Nah aku selalu kalau ngeliat mereka aku bilang bang ini gue harus kayak gini. Dan aku ngerasa, apalagi pas waktu itu aku bilang, pokoknya aku harus di MC PKP pas aku di lomba. Dan itu bakal terjadi. Jadi omongan kita itu yang baik-baik dari doa juga. Betul. Gitu sih. Ayo, kalau Kak Evan doa yang baik ya. Kalau dari aku ya pasti benar sih dari percaya diri kita juga. Nah, kalau misalnya kalian ingin ikut suatu event, ya suatu kegiatan gitu, kalian juga jangan jadi kupu-kupu aja kalau biasa bahasa mahasiswa. Kupu-kupu apa tuh Kak? Kupu-kupu di udara akhirnya. Kalau Kak Evan pura-pura. Betul, kalau kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian di situ, bukan hanya di dunia pageant ya kalian ikutin, tapi di dunia organisasi juga kalian juga harus ikutin. Nah, dengan sepenuh hati sih kembali lagi dengan tekad kalian, ikutin dengan sepenuh hati. Nah, kalian banyak juga belajar nih dari orang-orang tinggi, dari orang-orang yang kalian bisa kalian dapat memotivasi kalian sendiri gitu. Supaya kelak nantinya kalian tuh bisa seperti mereka gitu. Betul. Sama ini manfaatin kesempatan karena kita sebenarnya nggak datang dua kali. Betul. Kalau kesempatan datang 2 kali itu bukan kesempatan. Apa namanya? Kesempitan. Oke, terima kasih Kak Nela sama Kak Evan udah mampir nih ke ruangan kita. Ruangan Bipol. Sama di Thais ya. Siapa tahu di the next episode bisa kita undang lagi Kak Nela sama Kak Evan. Boleh banget. Oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Politeknik Negeri Jakarta, follow Instagram Politeknik Negeri Jakarta. Khususnya Duta. Ya, Duta karena ini aku mau special lagi sih karena sekarang lagi masa-masanya open recruitment Duta PNJ DS3 nih. Untuk kalian jangan lupa daftar untuk angkatan 20, 21, 22. Intinya yang tadi Kak Nela sama Kak Evan sih tahu kayak Kak aku masih tinggi badannya kurang nih, Kak aku jelek Kak, punya bakat dia ada bakat Kak, aku bisa bahasa Inggris tapi jangan khawatir, ini ya ikutan aja tunggu sampai dulu aja rezeki mah gak ada yang tahu kan ya. Mungkin cukup sekian dari aku di masa suara dan aku Syifa dan aku Eva, Aku Nela. Terima kasih. Sampai jumpa di Good Times. bye.